Hai guys, kembali lagi di 180 Podcast bersama gue Anjeli Dan gue Revo. Dan gue Jasmine. di 180 Podcast. Yeay. Teretet. Here we go again. Oke. Oke, Lanjutin. Jadi podcast sekarang kita mau ngapain nih, Jul? episode 2 kali ini kita mau lanjutin bicara curcol. Waktu itu kan kita cerita tuh tentang gimana kita mulai dekat dengan Tuhan dan kita bisa curcol tuh dengan Tuhan. Dan di situ kita benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan dengan Betul. ya, kita curcol sama Tuhan gitu kan, curhat aja gitu loh. Nah, kita curhat apa aja sih sama Tuhan? Coba Revo, lu curhat apa aja tuh sama Tuhan? Oh, kalau gue curhatnya lebih gimana ya? Kalau gue ada masalah atau gue mau ngelakuin sesuatu atau butuh Tuhan untuk kasih, misalnya mau milih gitu kan, gue tanya Tuhan dulu, biasanya gitu sih gue kalau curcolnya sama Tuhan. Begitu. Kalau Jasmine gimana? Aduh, kalau gue curhat ya sehari-hari gue gimana gitu loh. Kayak hari ini aku gini nih, terus gue macam laporan gitu sih, jujur. Oh, Gue betul. macam laporan. Atau enggak misalkan gue lagi ada pergumulan, gue curhat sama Tuhan. Gue lebih nganggapnya Tuhan tuh teman gue gitu. Asik Ya, nggak? tapi kadang juga nggak cuma pas butuhnya doang. Kadang misalnya kayak mau bersyukur gitu, wah Tuhan makasih banget Iya, buat iya. hari ini gitu. Maksudnya kayak tiap hari gitu. Maksudnya Betul. apapun gue ceritain. Ya. Dan gue bukan yang kayak nyiapin, nggak, gue nyiapin sih. Waktu malam pasti gue cerita semua, end of the day. Tapi throughout the day gue juga, itu kan curhat-colongan kayak, aduh Tuhan gue gini sih, gitu. Bener. Gue suka kayak gitu tuh, seru tuh. Kayak kalau curcol kayak lagi jalan atau apa gitu kan. Terus kayak, kok hari ini kayak gini ya, atau kayak Tuhan kok gini-gini, kayak hari ini seru banget kayak gitu. Ya kan? Kayak curcol Iya, Enak iya. kan? Enak kan kalau Selintas deket sama Tuhan ngomong gitu. kan. Heeh. Berasa bener aja gitu. Kalau cerita ke temen kan, kadang apalagi, ya pasti temen nggak selalu ada kayak on gitu kan. Apalagi kalau Ya. malam-malam gitu. Pasti kan kita ceritanya ke Tuhan dulu. Dan Tuhan tuh langsung kayak, kalau temen lu harus buka line gitu-gitu kan. Tuhan tuh langsung kayak keluar. Tapi gue punya teman sih. Gue punya teman, gue Tapi juga cerita. kalau gue ngerasanya kayak sepanjang hari emang kayak kalau kita deket gitu ada kayak rasa Tuhan hadir gitu, ada presence Tuhan di hidup kita gitu sih. Dan Kapan kalau aja tadi kita katanya ngomong kayak ada betul. aja gitu kan. Yes, betul. Ya, kayak teman kita gitu. Jadi curcol tuh kayak emang seru banget sih ya. Tapi kayak, Iya. lu tuh kenapa sih kayak di antara temen-temen lo atau gimana, lu kenapa sih kayak pilih curhatnya tuh sama Tuhan atau gimana gitu? Gue dulu ya. Gue lebih nggak tahu sih mau ngomong ke siapa lagi yang bener-bener ngerti. Mungkin kalau gue ngomong ke teman gue, kayak masalah gue bakal diketawain atau apa, nggak enak aja gitu. Gue orangnya Agak tertutup. agak introvert gitu sih. Jadi gue lebih milih curhat ke Tuhan begitu. Kalau Jasmine? Kalau gue lebih ke arah gue nggak bisa. Gue tuh malu kalau misalkan nyeritain perasaan gue, apa yang gue rasain, karena gue takut dijudge sama orang. Gue rasa gue punya cover kayak, gimana ya jelasinnya? Gue nggak bisa cerita aja gitu, karena gue malu mengungkapkan perasaan gue. Gue kalau bahkan cerita ke sahabat gue bakal bilang, kayak Anjeli gitu, gue bakal bilang, tapi sumpah jauh, gue malu banget ngomongnya. Iya. Gue malu banget. Iya. Iya, gue malu kayak Kalau ngomong perasaan gue. Mungkin sebenarnya ada juga, nggak mungkin kan juga kita dong, cuma ada beberapa yang kayak di filter gitu sih. Kalau sama Tuhan gitu kayak lu ngomong apa aja sih asik juga gitu. Iya, kayak beberapa ada masalah yang gue nggak bisa omongin karena udah terlalu berat, dan kalau misalnya diomongin tidak relevan, maksudnya kayak nggak ada hubungannya gitu loh, nggak. I see.
atau enggak mungkin situasi sahabat kita lagi nggak enak kalau kita cerita kurang pas aja waktunya. Tapi kita butuh cerita, jadi kita cerita ke Tuhan. Bukannya membuat Tuhan jadi kayak second option nggak, tapi iya pasti karena hal-hal itu yang bikin kita jadi harus cerita enak, sama Tuhan. jadi enak. Lebih enak, Gitu, iya. Dan iya, kalau gue sendiri sih kayak lebih kayak gimana ya? Kadang ada beberapa hal yang bahkan gue sebenarnya juga nggak tahu gitu loh, kayak kesedihan gue kenapa terlalu menumpuk aja sampai gue kayak cuma mungkin sedih sendiri atau gimana. Mungkin sometimes anxiety atau apa yang gue bahkan sebenarnya nggak tahu gitu loh. Jadi kayak gue lebih milih kayak ya udah gue berdoa, gue nangis sama Tuhan, dan gue ya menumpahkan semua anxiety gue, semua beban pikiran gue, semua hal yang kayak gue takutin itu ke Tuhan. Maksudnya gue serahkan ke Tuhan karena emang itu yang Tuhan mau kan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan tuh nggak bakal pernah merencanakan kayak memberikan rencana kecelakaan, tapi selalu yang baik buat anaknya pastinya. Dan setiap kita berdoa, Tuhan akan kasih roti bukan batu kayak gitu loh. Jadi kayak gue percaya di saat anxiety gue atau kayak kesedihan gue yang muncul gitu, yang bahkan gue nggak bisa cerita juga gitu loh ke siapapun, gue bahkan nggak tahu perasaan gue tuh gimana. Gue doa ke Tuhan, dan gue semua serahkan ke Tuhan, kayak Tuhan, aku serahkan semuanya ke Tuhan, dan ya di situ Tuhan ya nuntun gue gitu loh, kayak selama gue udah berserah dan gue akan lebih lega juga gitu loh. Setuju. Jadi kayak damai sejahtera datang ke gue, semua beban pikiran gue ya udah gue lepasin gitu loh. Jadi ya gitu sih, kayak ada beberapa hal yang bahkan gue nggak tahu gitu, gue nggak bisa jelasin, tapi gue serahkan ke Tuhan, dan ya puji Tuhan kayak semuanya lebih lega gitu loh, gitu sih. Kayak lega. Gue juga pernah tuh kayak gitu, kayak ada satu hal yang kayak gue nggak tahu permasalahan gue ini apa, jadi kayak gue doa aja, terus selesai itu sama juga kayak jadi kayak ngerasa lega, dan gue tahu sih kayak udah menyerahkan permasalahan gue ke Tuhan, mungkin beban hari itu atau apa gitu, terus jadi kayak ngerasa lega gitu. Iya, jadi kayak ya gitu sih ya. Good thing kalau misalnya pada bisa relate yang kayak gitu. Dan ya jujur kalau misalnya kalau kalian nih di rumah nih kayak ngerasa mungkin biasanya ya kalau karantin tuh kayak selama karantina gue emang mikirnya banyak, ya nggak sih? Kayak mikirnya lebih overthinking. Ya, waktu mikirnya lebih banyak, jadi gue pasti kayak mikirnya tuh banyak, kayak lebih mikir kayak masa depan gue gimana, apa segala macam, nanti gue lanjut kuliahnya gimana, lalala. Maksudnya kayak gue lulus kuliah ngapain, lalala. Di situ gue kayak stop, gue kerjain hal-hal aktivitas gue, tetap online class dan segala macam, dan gue doa sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan semua ke Tuhan. Dan di situ ya jujur beban pikiran kita nggak langsung bus gitu, tapi pasti ada lebih banyak damai sejahtera yang ada di dalam diri kita kan. Iya. Gue percaya sih yang kayak apapun yang Tuhan udah kasih ke kita, yang dia decide buat kita itu pasti yang terbaik gitu loh. Karena emang jalan lu tuh gini gitu. Lebih ke arah percaya aja sama prosesnya. Yap. Dan gue yakin setiap masalah yang datang itu pasti Tuhan tuntun, dan Tuhan juga pasti tahu kalau kita bisa lewatin masalah itu kan. Kayak apa yang Tuhan kasih ke kita tuh pasti Tuhan tahu kalau kita bakal bisa kapabilitas lewatin. Kita. Iya. Pasti bahasa Indonesia, iya kan? Ya, kapabilitas. Kayak gitu deh pokoknya. Nice. Jadi dari situ kita bisa lihat kan ya, kayak kalau setiap kali ada masalah pasti kayak kita mungkin cari solusi gitu kan, kayak tapi kita terkadang terlalu mengambil solusi yang permanen untuk masalah yang kayak cuma musiman doang, yang emang muncul saat itu doang, tapi kita mencari solusi yang permanen. Tapi harusnya bukan solusi yang permanen, tapi kita harus resolusi. Kita harus membuat resolusi. Bener banget. Kayak
di situ kita juga dari resolusinya itu adalah lebih dekat dengan Tuhan. Dari situlah kita kayak Tuhan tuh pencipta kita. Dia yang nggak kontrol kita. Jadi kalau misalnya kita ada rusak atau apa, ya pasti kita datang yang pembuatnya dong ya. Jadi kayak, ya gue rasa situ sih gue lihat kayak setiap kali ada masalah, solusinya bukan untuk mencari solusi, tapi untuk resolusi. Pasti dalam kehidupan kita ada naik turun, pasti selalu ada masalah. Tapi ya kita itu harus membuat resolusi. Itu adalah lebih dekat dengan Tuhan. Jadi setiap kali ada masalah musiman itu, kita memiliki resolusi itu yang membawa kita. Itu titik balik gue. Kalau gitu, lo gimana, Jas? Titik balik gimana nih? Kayak gue menyadari bahwa setiap kali pasti ada masalah. Lo nggak bisa menghindari dari masalah. Tapi ya itu dimana gue titik balik, oke, gue butuh Tuhan. Mau gue senang, mau gue lagi sedih, gue butuh Tuhan. Kalau gue saat gue seneng-senengnya bisa aja dijomplangin gitu. Tapi ya itu. Iya. Harus deket sama Tuhan intinya. Saat lo senang. Kalau gue ngerasanya gitu juga sih bener-bener. Maksudnya kayak, gue ngerasa pernah terpuruk banget. Gue ngerasa Tuhan tuh nggak adil gitu. Kayak kenapa sih? Was that really necessary? Kayak penting banget harus ini terjadi gitu kayak. Penting banget Tuhan gitu. Tapi ya emang tuh harus terjadi karena itu bagian dari journey lu dan ya balik lagi ke yang gue bilang tadi, trust the process, udah lu percaya aja sama prosesnya. Karena apapun terjadi, gue percaya apapun. Bahkan di Alkitab dibilangin kayak Tuhan gak bakal biarin satu helai rambut lu jatuh tanpa sepengetahuan dia. Rambut aja lu pikirin gitu loh. Apalagi kejadian yang kayak bisa masuk ke memori kita, pasti kan itu udah terjadi karena semuanya Tuhan gitu. Yes. Karena kayak ada pentingnya juga itu terjadi. Setuju. Ambil hikmahnya aja. Jadi kalau gue titik baliknya sih ya tetap kalau gue sendiri, gue selalu jadiin prioritas gitu yang kalau ada masalah, gue selalu datang ke Tuhan duluan gitu. Jadi, kalau gue datang ke Tuhan duluan, gue kan ngandelin Tuhan. Jadi dalam setiap masalah gue, pasti gue percaya sih gue bisa melewati masalah itulah, ibaratnya gitu. Kalau gue tanya Tuhan, dan Tuhan kan Bapak kita juga tadi yang udah disebutin, kalau anaknya minta roti kan nggak mungkin dikasih batu kan. Kalau gue minta pertolongan nggak mungkin dikasih celaka gitu sih gue mikirnya. Yes. Tapi kalau misalkan sampai enggak, tunggu. Celaka tuh gimana maksud lo? Maksud lo kayak kejadian buruk gitu? Maksudnya rancangan indah dan mungkin dong kalau kecelakaan. Gue minta sesuatu yang minta pertolongan gitu nggak mungkin dikasih yang aneh-aneh gitu. Ya, gue yakin setiap kali ada masalah yang diberi, itu pasti ya itu emang rencana Tuhan yang kita juga. Dan sesuai kemampuan kita. Gue pernah lihat khotbah kayak gini. Semakin besar kado yang diberi, semakin besar juga bungkus yang diberi. Bungkus itu adalah masalah. Dan dalamnya itu yaitu berkat. Tapi kayak lo harus sobek-sobek masalah-masalah itu, melewati masalah-masalah itu dulu dong, baru lo bisa buka. Jadi semakin besar masalah lo, semakin besar juga yang berkat lo ke depan. Jadi kayak ya jangan takut gitu. Kayak gitu sih. Selama lo nggak ada kesalahan ya, kecuali lo kayak emang mungkin misalnya lo bangun bisnis, lo nggak, misalnya gini deh, ke Gunung Kawi gitu ya? Bukan, misalnya lo bangun bisnis, terus habis itu lo ada masalah nih, ya bisa aja juga kayak mungkin kurang perpuluhan, kurang ini, kurang itu. Ya itu beda cerita. Tapi kalau selama lu udah mengikuti firman Tuhan, aturan Tuhan, ya terus lu dapat masalah, ya lu percaya aja kalau itu emang rancangan Tuhan dan lu akan mendapatkan berkat yang besar gitu dibalik dari itu gitu. Sabi juga lu, Jol ya.
Ya, Gue lihat tuh makin bener kesini. makin malam makin bener gue. Makin malam makin bener. Kita barusan expose kita lagi syutingnya malam-malam. Oke. Ya bener guys, kita syutingnya malam-malam. Kalau enggak Karena kita kalau siang so sibuk. Aduh. Ya, busy people kalau siang tuh gak ada waktu. Bisa malam doang. Tidur ya. Tidur. Gue Siang tidur, malam bangun. Oke. Malam Gue podcast. juga tadi udah gak fokus gue. Yang terakhir ini gue dengerin, cuma sebelum-sebelumnya juga gue gak ngerti ngomong apa. Kalau gue kebalik. ini gue yakin banget sih Makanya tadi sama gue nanya, editor dimasukin. Oke, ini terakhir benefits-nya. Oke. Ya, gue ya. Nih. Nah, dari situ Hai Andrew, kita mulai ya. Gak apa-apa. Yang tadi dimasukin aja Andrew. Biar kelihatan seru. Kita harus terlihat seru guys. Itu emang tujuan kita lah. Gitulah pokoknya udah. Jujur gue takut nih editnya apa aja yang dimasukin. Oke. Nah. Gue percaya sama lu Andrew. Kalau lu edit kayak gitu, artinya gue mampu. Oke. Kan cocok sama temanya maksud gue. Nah, dari situ kan kita kayak deket ya sama Tuhan. Terus kayak kita lebih kayak setiap kali kita mau ngomong, kita tinggal ngomong aja gitu. Lu lagi jalan, lu lagi apa, tiba-tiba lu mau ngomong sama Tuhan, enak gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Kayak kalau gue sendiri sih kayak setiap kali gue kayak butuh kayak cerita atau gimana. Kan kadang kayak dalam sehari itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Dalam sehari pun ada banyak gejolak-gejolak yang dilewati gitu kan. Pasti. Dan kadang kayak dan bisa bikin senang, sedih gitu. Iya. Dan kadang kayak ya di situ gue kayak pagi-pagi nih, Tuhan terima kasih, indah banget langitnya gitu kan. Terus tiba-tiba gejolak turun, kayak Tuhan kuatkan, atau kayak misalkan kayak kok adek gue begini banget. Iya kayak berikan kesabaran gitu kan. Kayak Ethan denger gak sih? Tapi gue percaya sih kalau tadi yang dibilang kalau kadonya besar, bungkusnya juga besar kan. Jadi kalau sebenarnya masalah itu kalau menurut gue ya, gue nggak tahu juga, itu satu tahapan yang kita semua harus lewatin untuk naik level gitu sih gue bilang. Jadi kalau ada masalah, justru kalau gue bilang bersyukur aja gitu sih. Selama lu nggak ada melakukan kesalahan ya. Betul. Lu tidak ada ini. Jadi ya, seperti yang gue bilang tadi. Jadi ya, mak gue pernah bilang gini, kira-kira kalau kamu kelas 6 SD sama sekarang kamu udah kelas 2 SMA, soalnya beratan mana? Kelas 6 SD atau kelas 2 SMA? Gue jawab dong, 2 SMA lah, gue gitu. Terus, ya beneran gue jawabnya ngegas. Udahlah. Terus, habis itu dibilang, ya iya, kalau kamu makin tinggi level kamu, makin susah masalah kamu, ya kamu bersyukur aja kalau dapet masalah yang besar. Artinya level kamu udah tinggi. Terus gue kayak, gila gue naik level kayak gitu. Makasih loh orang-orang yang udah mencoba gue. Iya, benar-benar. Gila. Gue berterima kasih dengan orang-orang yang udah mencobai gue, karena lu bikin level gue naik, men. Makasih. Nah, dari situ kan kita kayak curcol gitu kan ya sama Tuhan, dan setiap hari tuh pasti kita ada kayak naik turunnya. Dan di situ kita pagi-pagi misalkan kayak, kalau gue sih kayak bilang kayak terima kasih Tuhan untuk pagi ini kayak wow cerah banget gitu kan. Terus kalau misalnya hujan ya gue bilang kayak Tuhan tolong ya pas aku mau turun mobil tolong hujannya diredain. Dan jujur kayak itu helps gitu, kayak emang beneran reda gitu, kayak percaya nggak percaya gitu. Jadi misalkan yang kayak hujan gitu kan, itu kan lagi ada masalah gitu kan, gue minta pertolongan sama Tuhan yang kayak begitu tuh. Kayak naik turun secara kayak lu nggak perlu merem apa segala macam, tapi lu fokuskan hati ke Tuhan dan lu ngomong kayak gitu aja udah sebenarnya udah ngomong sama Tuhan gitu loh. Tuhan hanya sejauh doa, dan ya doa kayak cukup ngomong begitu aja udah kayak lebih setidaknya lebih nenangin hati kayak gitu loh. Ya nggak? Kalau menurut lo gimana, Jas? Kalau lo sendiri gimana pengalaman lo? Benefits kayak lo bisa deket sama Tuhan dan kayak sampai lo kayak ya kalau ngomong tuh kayak ngomong aja gitu enak.
gue ngomong aja sambil jalan. Terus, dan gue tuh ngomong sama Tuhan bener-bener nggak pakai filter. Mungkin orang-orang kayak ngomongnya tuh, maksudnya bukan gue ngomong kasar gitu ya. Maksudnya kayak nggak formal kan, kayak nggak perlu formal. Nggak formal yang kayak terima kasih, enggak. Gue bakal kayak, aduh Tuhan ini lagi, lihat nih. Kayak ngomong sama diri sendiri jujur, gue bakal jujur banget di sini. Dan itu membuat gue punya koneksi sama Tuhan tuh rasanya tuh deket gitu, akrab banget gitu, kayak bro kayak gitu. Gue juga kalau ngomong sama Tuhan ya kayak lu gitu, lebih lega, lebih rasanya gue punya personal diary buat cerita. Terus gue nggak harus ngomong, gue nggak harus nulis, gue langsung kayak ngomongin heart to heart, kayak literally ngomong dalam hati. Ngomong dalam hati, terus Tuhan tahu, karena Tuhan tahu hati kita, buat apa kita bohong juga kan. Jadi gue bakal ngomong ya seadanya gitu loh, seadanya, senyampainya gimana. Dan gue yakin apapun yang gue bilang Tuhan tuh ngerti, karena Tuhan maha tahu. Dia aja yang ngedesain hidup kita, gimana dia nggak tahu dah gitu loh. Ini kenapa gue ngomongnya kayak orang Bekasi ya? Oke deh. Gimana lu Ref? Oke, kalau gue sendiri, gue selalu kayak ada, misalnya gue udah masalah, terus ada yang kayak encourage gitu loh, kayak disemangatin, kayak Tuhan selalu ngingetin, kamu inget gak kamu dulu waktu ini, terus misalnya waktu itu sendiri, terus kayak ditolong atau apa gitu kan. Itu pas gue ngadepin masalah, tiba-tiba kayak flashback gitu. Kamu inget gak dulu pernah kamu cerita kayak gini, terus kamu ditolong gitu. Jadi gue gak bakal takut lagi nyelesain masalah yang di depan gue sih, kalau gue lihat kelebihannya itu. Walaupun emang semuanya baik sih, gak ada kekurangan. Cuma itu yang salah satu, ya, ini yang kena menurut gue gitu. Kayak lu lebih diberikan afirmasi gitu ya? Ya kayak ini sih kayak, ya betul, kayak ada yang ini apa sih namanya, kayak nggak apa-apa pastiin gitu loh. Jadi gue nggak bakal, gue tahu nggak, dan gue nggak bakal celaka gitu misalnya gitu. Gue juga kayak, gitu sih. Setuju jadi banget gue. Intinya sebenarnya kalau ngomong sama Tuhan lu memiliki kayak damai sejahtera nggak sih? Iya, setuju. Kayak it's just peace. Kayak satu udah selesai ngomong, kayak it's just peace. Kayak damai sejahtera yang ada di lu gitu loh. Jadi kayak lebih lega lah intinya kan. Setuju. Ya gitu sih. Jadi kayak benar-benar kayak kalau kalian di rumah ini nih, kalau lagi nonton, sebenarnya kita tuh kayak rekomen banget sih kalau misalnya kita kayak review barang guys. Ya, jadi kita di-endorse sama One Indah, guys. Kita di-endorse sama artis TikTok kayak gini sama kan. bapak kita, suruh banyak cerita-cerita ya. Banyak cerita. Bapak kita atau Kak Agung? Apa? Bapak kita dong. Bapak kita. Itu jujur endorse kita Kak Agung. Jadi kayak kita rekomen banget guys buat kalian yang di rumah. Langsung nih hotline-nya. Bercanda sayang. Oke. Jadi ya gitu sih, kayak maksudnya kita menganjurkan kalian nih, kalau misalnya kalian tuh mungkin di saat-saat ini pasti kalian, nggak pasti sih, mungkin kalian lagi mikirin banyak hal, masa depan kalian gimana, segala macam, apalagi mungkin yang kayak mau lulus SMA, kayak cari kuliah atau segala macam, atau kayak yang mau lulus kuliah, mau cari kerja atau segala macam, jangan pernah takut, jangan pernah pikirin di otak lu sendiri, dan lu harus cerita ke Tuhan. Kalau lu nggak tahu ya mau cerita ke siapa, tentunya lu pastinya harus cerita ke Tuhan, karena Tuhan yang memiliki masa depan lu. Dia yang merencanakan masa depan lu. Dia yang udah rencanakan itu semua. Dan sebenarnya yang harus kalian lakukan adalah berserah kepada Tuhan, dan kalian doa sih ke Tuhan, kayak gitu sih. Dan bangun hubungan dengan Tuhan itu sebenarnya enak. Pasti ya untung banget lah kalian punya damai sejahtera lebih, terus kalian juga
bisa kayak ada teman curhat sendiri yang tanpa kalian harus kayak ngerasa, aduh gimana ya dia bakal judge gue nggak ya, dia bakal hakimin gue ya. Enggak, Tuhan nggak bakal judge kalian. Betul. Tuhan pasti kayak, ya pasti dia mendengar kita, dan Tuhan pasti bakal bilang juga, tenang, Tuhan udah Tuhan tidak pernah rancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan indah ke depannya. Jadi ya itu sih yang gue percaya kayak gitu. Iya, gue juga kalau cerita sama Tuhan, gue rasanya tuh kayak ada yang ngasih tahu, it's okay, semuanya bakal menjadi apa ya? Bukan gimana sih ngomongnya? Semuanya, everything's going to be okay, everything's going to be okay. You don't need to worry kayak gitu-gitu. Ada yang ngelus, kok jadi ngelus jadi kayak aneh ya bahasanya, mohon maaf. Ada kayak pat gitu kan, kayak itu. Yeah, like a shoulder pad. Jadi ya udah. Kalau gue cerita sama Tuhan, jadi ya benar, semuanya setuju kan, kayak bakal ngerasa lebih nyaman, lebih aman, karena dia yang menjamin hidup kita, gitu. Setuju. And you don't feel judged, kayak kayak bisa lebih free gitu ngomongnya. Oke guys, jadi gitu ya, mulai sekarang bangun hubungan dengan Tuhan dan curhatlah sama Tuhan. Benefitnya banyak sih, jadi sebenarnya semuanya benefit, cuma pasti ada sesuatu yang bakal lu kena gitu loh kalau lu curhat sama Tuhan. Oke? Jadi thank you guys for watching di podcast bersama gue Anjeli dan gue Revo, gue Jasmine di Wanna Di Podcast. See you next time. God bless you. God bless you. Iya.